Perkenalkan, nama saya Violanada Pandika, NIM 13163, nomor urut 30, kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan memperkenalkan syarat mendirikan usaha. Prosedur pengurusan izin usaha. Sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan memahami aspek-aspek legalitas serta prosedur pengizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang mempengaruhi kelangsungan usaha Anda. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain membuat situ dan HO, membuat SIUP, membuat NPWP, membuat TDP, membuat nomor rekening baru atas nama perusahaan, dan membuat AMDAL. 1. Membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau AHO. A. Pengertian surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Surat izin tempat usaha atau situ merupakan pemberian izin tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya. B. Prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Membuat surat izin tetangga, prosedur untuk mendapatkan situ pertama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan kepada tetangga sekitar. Yang kedua, membuat surat keterangan dan domisili perusahaan, lokasi, tempat, atau kantor Anda harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan situ. Yang C, dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin tempat usaha di antara lainnya ada fotokopi KTP pemohon, fotokopi pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB, fotokopi sertifikat tanah atau akte tanah, dana lokasi tempat usaha, izin sewa atau kontrak, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan beberapa presentasi saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang kedua, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Ketiga, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga ada membuat nama logo dan merek perusahaan. Sebelum akta pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu, yang meliputi nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda, kop surat dan dokumen-dokumen lainnya, stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal usaha, dan yang terakhir susunan direksi dan komisaris khusus untuk PT. Yang keempat ada membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu atau pemilik perusahaan harus mempunyai NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak dengan yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, para wajib pajak dapat juga mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id. Apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan mendaftarkan perusahaan Anda sebagai PKP dan akan diberikan NPPKP. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kelima ada membuat akta pendirian perusahaan. Baik dalam usaha berbentuk firma atau persekutuan komanditer maupun PT, Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akte pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan atau proporsi kerugian, memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perselisihan ketika saham akan dijual kembali ke partner atau orang lain. Mencantumkan nilai saham dan jumlah lembar saham di akte sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. Yang terakhir, mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham, baik saat mengawali usaha, saat menerima keuntungan, maupun saat dilakukan perhitungan untuk menutup kerugian perusahaan. Akta harus dibuat di notaris. Surat perjanjian yang harus ditandatangani di atas materai oleh RT RW dianggap kurang sah di hadapan hukum. Untuk membuat akte pendirian perusahaan, diperlukan dokumen-dokumen berikut. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP para pendiri minimal
fotokopi kartu keluarga KK, penanggung jawab atau direktur, fotokopi NPWP penanggung jawab, fotokopi penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna, fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berlokasi di gedung perkantoran, dan sebagainya. Yang keenam, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36M Dak per 9.2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIUP diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP Pengklasifikasian SIUP. SIUP dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. SIUP kecil, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih. Yang kedua, SIUP menengah, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih. Yang ketiga, SIUP besar, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta. Yang kedua, prosedur permohonan SIUP. Untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil, perusahaan dapat mengambil formulir di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang perlu untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Perusahaan baik PT, CV, koperasi maupun perseorangan harus membawa dokumen yang lengkap beserta kopinya untuk pengurusan SIUP ke Dinas Perindustrian. 1. Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan. 2. Fotokopi SK pengesahan materi hukum. 3. Fotokopi NPWP perusahaan. 4. Fotokopi KTP. 5. Fotokopi surat izin tempat situ. Dan sebagainya lain. Yang ketujuh ada membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Tanda daftar perusahaan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota kabupaten dan wajib dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha baik PT, CV, firma, koperasi atau perusahaan perseorangan. Berdasarkan pasal 38 KUHD, akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah pendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri sesuai domisili perusahaan. A. Hal-hal yang perlu didaftarkan. 1. Akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum. 3. Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. B. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan TDP yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu. 2. Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Kabupaten, dan lainnya. Yang C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan atau TDP. Dokumen yang diperlukan yaitu untuk perseorangan terbatas, formulir isian, fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi pengesahan akta asli dan fotokopi pengesahan akta pendirian perubahan. E. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan perseorangan. Yang perlu diisi yaitu formulir isian, formulir surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi SIUP, fotokopi KTP penanggung jawab paspor, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi surat izin tempat usaha situ dari Pemda. Yang kedelapan ada membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis atau AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Lingkungan hidup tersebut meliputi aspek fisika, kimia, ekologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. A. Ada fungsi AMDAL. AMDAL digunakan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Ketiga, bahan informasi dari perencanaan pembangunan wilayah. Yang B, ada dasar hukum AMDAL. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum AMDAL adalah
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. C. Ada pedoman pelaksanaan AMDAL. 1. Peraturan mengenai lingkungan hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL. Kedua, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. Yang keempat, kewenangan penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000. Yang D, ada dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Dalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi NPWP, TDP, KTP wirausaha atau pemilik perusahaan, akta pendirian perusahaan situ, dan alokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. B. Ada penentuan pemodalan usaha. Ketika Anda membangun sebuah badan usaha, selain membutuhkan aspek legalitas dan perizinan usaha, Anda juga membutuhkan sejumlah modal untuk memulai kegiatan usaha. Dalam arti sempit, modal tersebut dapat berupa uang atau dana atau kekayaan finansial. Dalam arti luas, modal dapat berwujud peralatan, barang, gedung, ataupun tanah. Seorang wirausaha tidak akan dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan. Anda harus mengetahui sumber pemodalan perusahaan dan cara mencarinya. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan sistem pengelolaan keuangan yang baik, seperti yang telah dibahas pada buku Kewirausahaan Jilid 2. Aspek keuangan yang penting dalam menjalankan suatu usaha. Untuk dapat mencapai tujuan usaha, salah satunya Anda perlu membuat perencanaan keuangan secara matang, yaitu mengenai permodalan dan investasi. Modal aktif berupa tanah, gedung, mesin-mesin perkakas, bahan baku, bahan penunjang produksi, dan modal uang. Sumber pemodalan usaha bagi setiap bentuk badan usaha pun berbeda-beda, baik itu koperasi, perseroan terbatas atau PT, ataupun persekutuan komanditer atau CV. Presentasi saya kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.